belajar ya di mata kuliah teknologi pembenihan. Nah, teknologi pembenihan ini ada kaitannya dengan mata kuliah sebelumnya. Yang pertama rekayasa genetika. Yang kedua apa? Biologi perikanan. Jadi teknologi pembenihan itu mencakup semua ya, berkaitan sama rekayasa genetika. Rekayasa genetika apa sih kaitannya? Tentang hereditas. Ya betul, genetikanya, DNA-nya, keturunannya dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita memilih induk yang baik gitu ya. Kemudian bagaimana kita memilih bibit unggul, kita ingin menghasilkan ini dan itu. Nah, itu berkaitan dengan rekayasa genetika. Jadi kalian seharusnya itu sudah menguasai rekayasa genetika untuk dapat menguasai teknologi pembenihan. Yang kedua tentang biologi perikanan. Apa tuh kaitannya? Di tekben atau teknologi pembenihan, ya, itu kalian nanti juga akan menghitung tentang berapa banyak yang akan kalian produksi. Ya, misalnya dalam satu siklus budidaya udang, kita ingin memproduksi sebanyak sekian ton. Nah, dari situ kita harus mengetahui juga berapa yang kita butuhkan dari bibitnya, dari pakannya, dan segala macam. Itu untuk budidaya. Begitu juga untuk pembenihan. Nah, kalau kita ingin memproduksi, misalnya dalam satu siklus kita ingin memproduksi benih, gitu ya, 1 juta. Benih lele 1 juta ekor. Nah, artinya di satu induk lele itu menghasilkan berapa fekunditas? Apa tuh fekunditas kemarin? Jumlah telur. Ya, jumlah telur yang dihasilkan oleh induk. Ya, misalnya dalam 1 ekor lele itu menghasilkan sebanyak 1000 telur. Karena kita targetnya 1 juta, berarti kita kira-kira menyiapkan berapa induk? 1000 telur. Kira-kira berapa induksi yang harus kita siapkan? Sekitar 100. Tapi tentu saja nggak boleh pas ya. Artinya kita harus ada spare-nya, harus ada cadangannya. Berapa yang kita siapkan? Nah, itu di teknologi pembenihan. Ya. Namun sebelum ke sana kita harus mengetahui dulu dasar-dasar bagaimana cara membenihkan yang sukses. Bagaimana cara kita mengetahui si induk itu siap dibenihkan atau tidak. Ya, bagaimana cara kita memahami tentang metabolisme atau mekanisme dari pembenihan dan pemijahan. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Apa nih? Berikut ini adalah faktor-faktor dari penyebab bagaimana si induk itu merespon, dia bisa membenihkan, bisa memasangkan donat atau bisa memijah. Ya, ini kita lihat di sini. Di sini ada environmental factors. Jadi faktor-faktor lingkungan. Sebelum ada penambahan hormon, ya, sebelum ada penambahan fitoestrogen dan lain sebagainya, zaman dulu itu bergantung dengan lingkungan. Ya, jadi para pembudidaya atau orang-orang yang berkepentingan untuk memperbanyak ikan, itu dia sudah tahu musim-musimnya. Misalnya saya ini budi zaman dulu ya, sebelum adanya teknologi untuk induksi hormon, induksi fitoestrogen dan lain sebagainya, itu akan membenihkan ikan mas. Artinya saya sudah hafal tuh, ya, musim dia memijah. Dia memijah itu dalam 1 tahun 2 kali ikan mas misalnya. Kapan saja? Awal musim hujan dan awal musim kemarau. Nah, di situ saya mulai menangkap dari sungai. Artinya di situ sudah banyak ikan-ikan yang makan buah. Tinggal dijodohkan, memijah dan menghasilkan telur. Nah, telur-telur itu yang nanti dibenihkan. Tapi kalau sekarang kan sudah ada ya teknologi pembenihan, teknologi di mana kita menginduksi hormon sintetis, di mana kita menginduksi fitoestrogen dan sebagainya. Nanti slide selanjutnya akan dijelaskan. Raja bisa kelihatan? Oke. Jadi yang pertama adalah
Di sini adanya cuaca, di sini ada pasang surut, ada bulan dan matahari, ada ini ambang apa nih? Suhu termometer ya. Dan di sini ada lunar atau bulan. Jadi bulan gelap dan bulan terang. Nah, apa namanya pengaruh dari lingkungan ini itu yang mempengaruhi si ikan dalam meningkatkan pembenihannya, ya, meningkatkan kematangan gonadnya atau pemujaannya. Jadi setiap ikan itu beda-beda, tergantung dari kita ingin memproduksi jenis ikan yang mana. Udang beda, lele beda, ikan mas beda, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian kita langsung ke pembenihannya. Nah, di sini kan ada spawning. Spawning apa sih? Area memijat. Pemijahan, ya. Di sini ada maturasi. Maturasi itu adalah pembenihan atau pematangan gonad. Sebelum ke pemijahan, proses pertama adalah pematangan gonad. Pematangan gonad di alam masing-masing ikan itu berbeda periodenya. Misalnya ikan mas dengan ikan lele itu berbeda. Kalau di alam ikan mas misalnya dalam waktu 6 bulan dia baru bisa makan gonad. Ya, kalau lele 3 bulan atau 4 bulan jadi sudah bisa makan gonad, ya, jadi berbeda, gitu, ya. Nah, untuk maturation, ya, untuk maturation atau pematangan gonad, kalau di alam itu selain dari pengaruh lingkungan, ya, ini ada 5 kan, pengaruh lingkungan ini juga dipengaruhi oleh ikan, ya, seperti ibu hamil, program ibu hamil itu kan. Yang harus dijaga itu adalah asupan nutrisinya, ya nggak? Nah, artinya kalau nutrisi kita cukup untuk kegiatan pembenihan, kegiatan pematangan gonad, itu akan memberikan efek yang baik, gitu ya, terhadap pematangan gonad tersebut. Nah, kalau sudah matang gonad, si ikan itu tidak akan langsung memijah, mengeluarkan telur, tidak. Tetapi dia akan stop dulu, ya, stop di sini, ya, untuk mendapatkan stimulasi lagi, mendapatkan apa namanya respon atau stimulus apa sih, rangsangan, ya, gitu. Jadi kalau ikan yang sudah matang gonad, itu dia tidak akan langsung ovulasi. Ovulasi itu adalah keluarnya telur dari gonad ke arah apa? Alat pengeluaran telurnya, ya. Itu namanya ovulasi. Setelah di luar, setelah telurnya keluar, kemudian dia bertemu dengan sperma, nah itu namanya pemijahan. Proses proses reproduksi di perikanan itu ada 2 metode. Yang pertama adalah pemijahan. Pemijahan itu berarti dia pembuahannya di luar tubuh. Yang kedua apa? Mating. Jadi pembuahannya itu di dalam tubuh. Entah itu jantannya yang memasukkan sperma ke dalam tubuh si betina, atau sebaliknya betina yang memasukkan telurnya ke jantan. Seperti apa? Kuda laut. Kalau kuda laut itu betina memasukkan telur ke jantan. Nanti kita ada videonya. Bagaimana mating yang gagal, bagaimana mating yang berhasil. Kalau mating matang gonad itu dia sudah matang, tetapi tidak menemukan rangsangan di luar untuk ovulasi, itu ada beberapa faktor yang terjadi. Yang pertama adalah atresia. Atresia adalah penyusupan telur di dalam gonad. Karena dia harusnya keluar, ya kan? Tetapi dia tidak keluar. Nah, itu namanya atresia. Kalau di kuda laut ada yang namanya keguguran, ya, dia akan mengeluarkan telurnya, gitu aja. Jadi kalau dia keluar dari perut si betina, telurnya udah nggak bisa diapa-apain. Kalau jantan kan bisa kita cari spermanya terus kita buang, ya. Kalau ini enggak, harus di dalam kantong si jantan. Ya, makanya kalau induk betina yang sudah matang gonad itu harus menemukan respon agar dia ovulasi.
Apa saja sih Bu yang membuat dia maksudnya respon gitu ya ke deovulasi? Yang pertama adalah pasangan, ya. Tapi pasangannya ini juga harus yang matang-matang. Jadi kalau pasangannya masih muda, belum ingin mijat, ya nggak jadi juga. Jadi yang obatnya cuma satu misalnya, nggak jadi, ya kan? Jadi dua-duanya harus matang-matang. Jadi kalau misalnya nanti nih riset, ya. Dia hanya mematangkan yang betina saja, yang jantan tidak dikasih treatment untuk matang. Ya sama aja. Jadi kalau misalnya masuk ke dalam si betina, nggak akan terjadi pemijahan. Jadi dua-duanya harus matang-matang. Kemudian itu pasangan. Yang kedua adalah lingkungan, sama, ya. Tapi satu-satunya syarat pasangan harus sama-sama matang. Jadi nggak bisa kalau salah satu aja yang betina sudah kita stripping, misalnya kita keluarkan telurnya gitu ya, kita sudah matang bola, sudah ovulasi, yang jantan nggak keluar sperma, nggak jadi kan, gitu ya. Nah setelah itu baru terjadi pemijahan, ya. Pemijahan itu tadi pembuahannya jadi 2 minggu. Gitu. Oke, ini saya kasih contoh video bagaimana kalau pemijahan sudah sering lihat ya. Nah sekarang kita lihat video tentang mating. Ini kita lihat yang proses mating pada kuda laut. Nah ini riset disertasi saya nih, bayangkan. Saya ini nggak waktu ya. Saya ini adegan dewasa tapi kalian harus melihat ya. Itu perut tuh lagi dari telur. Iya, dan itu hanya berlangsung sekian detik. Bayangkan, ya. Jadi kalau penelitian ini harus standby di depan akuarium berhari-hari. Kalau untuk kuda laut, ya proses mating itu nggak langsung ketemu. Jadi yang pertama, nah ini mereka mencari pasangan dulu. Kalian perhatikan. Nah itu ya pose itu setelah si betina dan jantan menemukan pasangan yang mereka mau. Jadi kadang si jantannya itu sudah caper ya, dia sudah mencari perhatian. Dengan cara apa? Si jantan itu mencari perhatian, menggelembungkan perutnya. Jadi kalau ada jantan gelembungin perut gitu ya, dia lagi berenang sendiri, itu sedang menggembur. Jadi sudah menarik perhatian yang betina, menggelembungkan perut, kemudian memutihkan warna tubuhnya. Hasilnya kan hitam, nah terus menjadi putih ya. Nah betina di kuda laut ini agak eksklusif, dia yang memilih jantan, gitu. Jadi yang menurut dia menarik gitu ya, gelembung perutnya ya, semakin besar mungkin semakin menarik, kita nggak tahu gitu ya. Nah dia akan memilih si jantan, ya. Nah setelah bertemu, nanti yang betina itu akan berubah warnanya juga menjadi putih. Ya, nah kalau udah sama-sama putih, mereka akan saling berkait ekornya. Ya, nah itu namanya percumbuan gitu di bahasa perjodohan. Ya, nah ini kejadian ini berlangsung bisa sampai beberapa jam. Ya, mengikat ekornya gitu ya, terus sambil jadi mereka itu seperti berdansa, paham nggak sih? Jadi seperti berdansa sambil melolong gitu ya, sambil ya kita nggak dengar, tapi mereka itu seperti menyanyi sambil berdansa, dan itu berlangsung tuh sampai beberapa menit, lama sekali. Karena mereka itu menemukan titik bahwa waktunya untuk saling transfer sel telur ya ke si jantan. Diperhatikan karena cuma sekian detik
Nah, kemudian si jantan akan membuka perut. Nah, Jantannya yang mana Bu? Yang kanan? yang jantan yang ini kan yang betina dia dalam transfer. Oh itu Bu, proses transfer dulu ya berarti Bu? Iya. Jadi yang jantan setelah tadi percumbuan tadi, dia akan memompa perutnya, istilahnya memberi tanda bahwa dia siap untuk ditransfer, menerima telur. Artinya sperma dia sudah siap di dalam situ, di dalam kantong. Ya, ini makanya posisi yang betina kan di atas nih, ya kan? Yang bawah ini jantan dia menampung, nah ini kan dirut menampung telur. Kalau kuda laut itu di umur berapa Bu? Dia bisa Di bawah setahun itu udah bisa, sekitar umur 8, 8 bulan? ya 8 bulan, udah bisa tuh. Jadi tanda-tandanya ya, kalau misalnya kalian menemukan di alam misalnya, atau kalian punya pemeriksaan sendiri, tanda-tandanya sih kuda laut itu sudah matang ternak, itu biasanya dia sering merubah warna tubuhnya menjadi lebih pucat. Ya seperti tadi, putih, oh ini udah bisa nih, ambil, kita ambil, karena kan mereka masih itu apa namanya, pemijahan alami ya, gitu. Jadi kita ambil, kita jodohkan dengan yang jantan. Yang jantan suka melembung-lembungin perut, nah itu berarti dia udah siap untuk dipijakan. Kalau yang betina dia sering berjalan sendiri, merubah warna tubuhnya menjadi merah putih. lebih Pucat lah. Gitu. Nah biasanya yang betina juga dia udah gendut perutnya, karena berarti telurnya di dalam itu sudah sempurna gitu. Nah, kalau kita lewat nggak melihat kejadian itu, biasanya nggak punya dokumennya. Gitu, kan? Jadi aku mau tanya, itu kan telurnya digendong sama jantan ya? Nah, dari proses penggendongan sampai si telur jadi benih, telur jadi anakannya rata, berapa lama? Sekitar 2-3 minggu. Lama berarti? Lama. Nah itulah kenapa kuda laut jantan terkenal dengan istilah hewan air atau ikan yang setia. Beda sama yang betina, udah transfer dia cenderung lagi. Iya. Karena dalam 2 minggu betina itu udah makan banget kalau dia asupan nutrisinya baik ya. Jadi kan kalau di laut itu dia kan makannya itu makan hidup, ya tuan, udang, kan melimpah di laut. Ya kan dia itu makan banget. Yang jarang itu betinanya, jantannya. Gitu. Nah setelah transfer si jantan akan membayang-bayangkan kantungnya, goyang-goyang seperti itu, ya kan? Ada posisi dari itu digoyang-goyang, kemungkinan karena kita nggak mudah ya, kemungkinan itu untuk meratakan ya sperma dan telur yang sudah ditransfer tadi. Nah kemudian selama 2 minggu lagi ya dia akan pasif, dia akan bertengger terus di shelter. Jadi hanya makan di makanan yang lewat saja, dia nggak akan mencari makan. Makanya untuk jantan-jantan yang sedang menginkubasi telur, merang telurnya, gitu ya, itu harus kita kasih makan yang banyak, makanan hidup ya, udang-udangan, bakteri besar, karena dia penjaga kandungannya, gitu ya, bapak-bapak ya. Di alam juga kayak gitu? Iya, di alam juga seperti itu. Berat juga ya? Pedal jantan itu 2 minggu nih. Iya, 2-3 minggu. Bahkan kadang ada 1 bulan dia telurnya besar. Jadi semakin telurnya besar, anak-anaknya kan semakin lama berkembang ya. Kalau telurnya kecil kan dia semakin cepat kan, gitu. Bentukan ya. Jadi akhirnya sampai tahap melahirkan. Gitu. Sedih ya. Itulah tugas bapak-bapak udah laut. Jadi kalian tidak boleh meremehkan tugas ibu-ibu gitu, betapa beratnya. Ya kan manusia 9 bulan loh. Ya. Nah ini lihat ya. Nah ini contoh kuda laut jantan yang sudah siap banget. Urogenitalnya merah, ya, perutnya membesar, badannya berwarna putih, ya udah siap gitu. Ya. Nah yang betina juga nih, betina itu dia akan putih seluruh tubuhnya. Gitu guys. Oke?
Nah ini yang berhasil, artinya pada di sama-sama matang keluarga, ya. Respon untuk ovulasi kan tidak berbeda mengeluarkan dulu ovulasi, ya kan? Itu cukup mendapatkan rangsangan atau stimulus dari pasangan, ya. Artinya yang mesti diangkat juga siap, gitu. Siap untuk menampung dan siap mengeluarkan kode-kode gitu ya, atau respon bahwa mereka siap mati, gitu ya. Nah ini yang berhasil. Kita lihat yang gambar. Ini agak, yang ini agak kurang pandai yang kelihatannya ya, karena gagal. Oke, jangan berkedip ya, karena hanya sebentar. Lihat, ada yang jatuh? Ada yang jatuh lihat? Yang betina kesel banget gak sih? Kelihatan kesel ya, maksudnya saya melihat juga kesel gitu, ini jatuh kok kurang pandai gitu. Nah di sini dia ovulasi tapi tidak terjadi mating karena paling jantan gimana ya? Kurang siap gitu, enggak? Ya, kurang siap karena apa? Hormon estrogennya, testosteronnya itu enggak level maksimal, ya kan? Nah, pengaruh dong, ya enggak? Yang cewek udah effort, yang jalannya lemas, coba kita lihat sekali gitu kan? Yang betina kan udah effort banget, yang jalannya nggak membuka kandungannya. Ya udah kalau ini udah jatuh, nggak bisa taruh lagi. Gitu. Nah ini juga terjadi pada ikan, ya. Ikan biasanya namanya apa? Atresia. Kalau dia tidak menemukan sensor atau stimulus yang membuat dia ovulasi untuk pemijahan, ya itu akhirnya atresia membusuk, hancur, telur dia mati. Gitu, ya. Oke, kita kembali ke materi. Nah ini adalah gambaran secara umum bagaimana kok bisa si lingkungan tadi membuat menjadi stimulus atau menjadi rangsangan terhadap pematangan gonad dan pemijahan. Environmental factors, faktor-faktor nih lingkungan. Ini adalah brain, ya, otak. Saya simulasikan ke manusia. Misalnya nih, baby, kamu lewat pedagang rujak, ya, rujak yang buahnya dipotong-potong, tuh ada nanas, ada mangga muda. Apa yang kamu respon? Mulutnya? Ada sesuatu yang ada? Iya kan? Padahal kamu kan nggak makan kan? Nah itu sebenarnya respon dari stimulus dari lingkungan. Tapi kita kan menetes gitu kan, nggak sih? Nah begitu juga dengan pematangan gula dan pemijahan. Ya, jadi environmental factors atau faktor-faktor lingkungan tadi ditangkap oleh otak. Kita menangkap rujak yang penuh warna-warni dan segar itu, sama kita menangkap di otak. Kemudian otak kita, ya, itu akan mengeluarkan hormon-hormon yang berkaitan dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita ngiler, ya berarti otak kita merespon tentang sesuatu yang berkaitan dengan lapar atau ingin. Ya, misalnya Noval, adiknya diganggu sama orang, itu lingkungan, ya, environmental factor. Apa yang terjadi sama suami? Kesal kan, marah. Berarti otaknya menangkap sesuatu yang tidak menyenangkan, kemudian menyuruh si Haikal, menyuruh Noval untuk mengeluarkan hormon marah, kortisol namanya. Ya, nah kortisol itu akan menyuruh kita melakukan respon. Responnya apa? Melawan si pembuli itu, misalnya. Paham ya? Nah kalau ini si brain, otak, dia akan menyuruh otak untuk mengeluarkan
gonad, gonadotropin, GN ini gonadotropin, R-nya releasing itu mengeluarkan, melepaskan, hanya hormon. Karena ini berkaitan dengan pematangan gonad, yang dikeluarkan hormon oleh otak apa? GTHS. S ini berarti hormonnya banyak. Gonadotropin hormones, ya. Ada FSH, ada LH, ya. Karena ada S, hanya hormonnya berarti banyak, ya. Ada dua, FSH dan LH. FSH ini adalah apa tadi kemarin saya ingat? Follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone. LH luteinizing hormone. FSH adalah hormon, ya, yang berperan untuk pematangan gonad. Kalau sudah matang gonad, dapat stimulus lagi, dia ovulasi. Ovulasi itu yang berperan hormon apa? LH. Ya, ingat ya. Nah, berarti kalau pematangan gonad itu yang berperan adalah FSH. Kalau dia sudah spawning, nih, ovulasi untuk spawning, yang berperan adalah LH. Di sini adalah contoh-contoh hormon sintetik yang digunakan untuk menambah, ya, meningkatkan hormon FSH ataupun LH. Ya, setiap ikan, ya, itu sudah memiliki FSH dan LH. Tapi kalau kita mau cepat, kita harus menambahkan, ya kan? FSH untuk pematangan gonad lele itu kalau nggak pakai ini butuh 4 bulan. Tapi saya pengen dalam 2 bulan itu harus sudah bertelur. Berarti kita menambahkan apa? FSH. FSH ada di hormon ini, HCG. HCG ini berasal dari mana? Dari manusia. Dari manusia. HCG, Human Chorionic Gonadotropin. Jadi ini berasal dari ekstrak urin ibu hamil di trimester pertama. Jadi urinnya itu diekstrak, terus jadi ya bubuk ini. Mana yang bubuk ya? Nah ini jadi bubuk. Ya, nah bubuknya nanti dilarutkan dengan cairan larutnya, dicampur, kemudian kita ambil. Ya, kita ambil dengan sirum ini, kemudian kita suntikan ke ikan yang ingin kita pengen dia cepat bertelur, ya, pengen cepat matang gonad. Nah, ini salah satu contoh ya. Apa tadi? HCG. Yang kedua ada FSH. FSH dari PMSG. Nah ini untuk pematangan gonad ya, masih satu tadi hasilnya. Yang kedua adalah TMSG. TMSG. T-nya dari pregnant. Pregnant itu bunting. Ya. M-nya adalah male. S-nya serum. G-nya gonadotropin. Pregnant. Male itu kuda betina. Kuda betina, pregnant, yang sedang bunting. Serum itu adalah ekstrak dari darah. Jadi PMSG ini berasal dari ekstrak darah atau serum darah kuda betina bunting. Ini darahnya diambil serumnya, kemudian diekstrak sedemikian rupa jadi PMSG ini punya peran mengandung FSH. Jadi kalau kamu ingin agar ikan-ikan kalian itu cepat matang gonad, ya kalau nggak pakai PMSG, pakai gitu ya. Nah terus Bu, ini sudah matang gonad ikan saya, ya sudah matang gonad ikan saya. Tapi pasangannya sepertinya belum matang gonad jantannya. Gitu. Bagaimana Bu? Berarti harus stimulasi dengan apa? Biar cepat ya dengan hormon, ya kan?
Nah, hormonnya apa Bu? Untuk ovulasi agar bisa spotting. Hormon yang mengandung yang biasa digunakan adalah hormon ini, merek ini, ya. Nah, di dalam hormon ini itu mengandung LH. Oke. Nah, dengan kita injeksi si ikan yang sudah matang benar, otomatis tanpa menunggu adanya pengaruh lingkungan, tanpa menunggu adanya pasangan dari pasangan, itu sudah bisa menstimulus ikan tersebut ovulasi. Gitu ya. Oke, sampai sini paham? Ada yang menanyakan? Kalau misalkan tadi si ikan itu mengalami atresia, kemudian dia di dalamnya itu terjadi pembusukan, apakah itu bahaya gitu? Karena kan dia busuknya di dalamnya, terus kemudian apakah dia bisa matang lagi atau enggak? Oke, jadi atresia di beberapa penelitian itu akan terserap kembali ke organnya, gonad. Jadi bisa nanti lain maturasi, tapi membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan yang sudah dikeluarkan. Jadi kalau misalnya kalian sudah tahu jadwal untuk memijitkan, terus belum ada jodohnya atau apa, lebih baik dikeluarkan saja agar rematurasinya lebih cepat. Tapi kalau tidak dikeluarkan tidak apa-apa, karena di alam terjadi juga seperti itu, dia akan terserap kembali. Tapi kan penyerapannya lama ya, tidak yang sehari dua hari, penyerapannya lama, sehingga rematurasinya akan lama juga. Gitu ya. Ada lagi? Silakan. Cukup? Oke, baik. Oh ya, silakan. Tadi kan ada penggunaan hormon yang disuntik ya, Pak? Iya. Nah, itu ada risikonya loh. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi kita sebelumnya itu untuk menstimulus si ikan agar matang gonad atau agar cepat ovulasi kan menggunakan hormon sintetis, ya. Ini keuntungannya karena dia disuntik langsung melalui aliran darah. Dari aliran darah itu langsung menuju ke otak. Karena si hormon ini termasuk environmental faktor eksternal kan, dia kan dari luar ya. Nah, kalau melalui darah dia akan cepat ke gonad ke otak. Otak langsung nyuruh untuk rilis hormon itu. Itu keuntungannya. Ya, dia cepat, cara kerjanya itu cepat, tidak begitu cepat. Tapi kelemahannya yang pertama, harganya mahal, ya. Nah, kalau misalnya ketersediaan kita terbatas di rumah atau di tempat pembenihan, otomatis kan kita harus nyari stok lagi. Ya, kalau di pasar ada, ya, karena kan ini barang impor, ya. Jadi ini keterbatasan dari bahan baku, ya, dan harganya juga mahal, karena ini impor. Yang kedua, kelemahannya adalah karena memerlukan keahlian untuk menyuntik induk, ya, kan nggak sembarangan orang ya bisa menyuntik gitu ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu keterbatasan, ya. Ada yang asal-asalan nyuntik misalnya gitu ya. Ada yang sehingga dapat merugikan si induknya, entah induknya luka, gitu ya, entah induknya stres. Padahal induk itu kan salah satu aset di pembenihan, gitu ya. Nah, itu kelemahan-kelemahannya. Sekarang kita itu sedang meningkatkan ya beberapa riset gitu ya untuk menggantikan bahan-bahan sintetik, bahan-bahan kimia dengan apa? Fitoestrogen. Fito itu apa? Tumbuhan. Estrogen adalah hormon reproduksi. Jadi ternyata Allah itu melimpahkan di dunia ini ya tumbuh-tumbuhan yang punya peran yang sama dengan hormon-hormon sintetik. Betul kan? Nah, kita mengambil dan mencari tahu bahan-bahan apa aja sih yang ada di sekitar kita, yang pasti murah ya, mudah diaplikasikan,
untuk mengganti si hormon-hormon ini. Jadi kalau misalnya kita kehabisan stok, kita bisa langsung bikin lagi gitu, karena di sekitar kita melimpah ya. Yang sudah kita lakukan itu ada ekstrak biji wijen. Nah, biji wijen itu menurut penelitian wanita yang sudah menopause ya, artinya kan dia kadar estrogen atau kadar hormon reproduksi sudah sangat rendah ya. Diterapi dengan ekstrak minyak wijen dalam beberapa waktu itu meningkat level estrogen, estradiol. Nah, ternyata kita aplikasikan ke ikan karena mekanisme mamalia dan ikan itu hampir sama, itu berhasil. Ikan komet, ya, ikan ternada, kemudian ada udang darah, itu berhasil. Nah, sekarang kita mencoba lagi ada di biji almond dan biji labu. Karena dari beberapa penelitian, almond labu itu memiliki peran yang sama dengan hormon, memiliki peran estrogen, jadi bisa menggantikan. Gitu ya. Nah, keuntungannya itu, tapi ada kelemahannya. Dia mungkin tidak secepat disuntik, karena kan dia kalau dicerna dulu, ya, dicerna dulu, kemudian diserap oleh usus, ya, dari usus, nah, kandungan itu baru dibawa oleh darah. Itu dicampur ke pakan. Bisa campur pakan.